Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai elastisitas. Nah, jadi kalau kita melakukan eksperimen sebuah karet yang ditarik, maka karetnya itu akan bertambah panjang gitu ya. Seperti ini. Yang awalnya karetnya itu pendek, ketika kita tarik menjadi panjang. Nah, kok bisa? Kenapa kok bisa bertambah panjang? Kenapa ya? Nah, jadi ingat bahwa karetnya itu tersusun molekul. Jadi kalau kita ambil karetnya itu, dan kalau kita tarik, dia akan bertambah panjang seperti ini. Nah, jadi kalau karetnya itu bertambah panjang, berarti kan jumlah dari molekulnya itu bertambah, gitu ya. Nah, namun apakah benar kalau karetnya bertambah panjang, jumlah molekulnya bertambah? Ini kan mustahil, tak mungkin ini terjadi. Nah, tapi kenapa kok mustahil, gitu ya? Nah, kalau mustahil, kenapa kok bisa bertambah panjang? Apa yang terjadi pada karetnya? Nah, sekarang kita lakukan eksperimen di sini. Misalkan ini karet yang belum gitu ya, belum ditarik, yang mana memiliki panjang awal L dan memiliki massa M ketika kita timbang. Nah, kalau kita tarik, dia akan bertambah panjang. Dia akan bertambah panjang sejauh X gitu ya, dan panjang akhirnya itu adalah L aksen. Jadi L aksennya itu sama dengan L ditambah dengan X. Nah, pertanyaannya adalah berapa massa dari karet akhir. Nah, kalau kita timbang, massa dari karet akhirnya itu akan tetap M. Nah, jadi artinya jumlah partikelnya itu nggak mungkin bertambah. Karena kalau jumlah partikelnya bertambah, maka massanya itu pasti bertambah. Nah, jadi apa yang terjadi pada karet kalau jumlah partikelnya itu nggak bertambah? Nah, jumlah partikelnya itu nggak bertambah, namun jarak antar partikelnya lah yang bertambah. Jadi yang awalnya itu jarak antar partikelnya itu rapat, saling berikatan sangat rapat. Nah, ini akan menjadi lebih jauh gitu ya, jarak antar partikelnya. Nah, jadi karet ini itu dikatakan meregang gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa karet itu meregang? Nah, karet itu meregang karena kita beri gaya. Nah, gaya yang mengubah karet ini disebut sebagai gaya yang mengubah karet gitu ya. Ya, ini ya kalau mengubah karet ya berarti mengubah bentuk karet gitu ya. Bentuknya yang berubah, yang awalnya itu pendek menjadi panjang gitu. Jadi itu disebut sebagai gaya yang mengubah bentuk atau gaya deformasi, atau kata lainnya itu adalah gaya tegangan. Nah, ketika gaya yang mengubah bentuk tadi dihilangkan, maka karetnya itu akan kembali menyusut. Nah, artinya ada gaya yang menarik karet akan menyusut gitu ya. Arah gayanya itu ke kiri gitu ya, karena tadi karetnya itu bergeraknya ke kiri gitu. Nah, gaya yang memulihkan benda yang sudah teregang itu disebut sebagai gaya pemulih. Nah, setiap benda itu memiliki kemampuan untuk kembali ke keadaan semula setelah mengalami regangan atau perubahan bentuk. Jadi, kalau misalkan karet yang kita ubah bentuknya, kita panjangkan, maka dia akan, kalau kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Sama seperti sebuah spons gitu ya, kalau kita tarik-tarik, dia kan yang awalnya berbentuk bola, ini kita tarik-tarik menjadi bentuk elips. Nah, ini kalau kita lepaskan tarikan kita, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, jadi kemampuan benda untuk kembali ke keadaan semula itu disebut sebagai elastisitas. Nah, jadi benda yang memiliki kemampuan elastisitas itu disebut sebagai benda elastis. Nah, apakah benda elastis itu dapat elastis selamanya? Ketika benda ditarik dengan gaya yang sangat besar, maka gayanya itu akan sampai ke batas elastisitas. Nah, ketika melewati batas elastisitas tetap diberi gaya, maka benda itu akan mengalami perubahan bentuk permanen dan bahkan patah gitu ya. Perubahan bentuk permanen itu artinya dia nggak akan bisa kembali ke keadaan semula. Jadi kalau udah panjang ya udah panjang, nggak mungkin kembali pendek ke keadaan semula di sini. Dan kadang-kadang kalau tetap kita berikan gaya, maka bendanya itu akan patah, dan nggak mungkin kan benda patah itu nggak kembali ke keadaan semula gitu ya, tiba-tiba lengket sendiri. Nah, jadi bendanya ini itu tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, sifat benda di mana tidak dapat kembali ke keadaan semula ketika diberi gaya yang diberikan itu dihilangkan, itu disebut sebagai sifat plastisitas. Nah, sekarang misalkan kita memiliki sebuah kawat
gitu ya, kawat besi, dan juga ada karet yang panjangnya sama. Nah, kemudian ditarik oleh gaya yang sama. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih panjang berubah. Nah, ini kita nggak perlu melakukan eksperimen, kita udah bisa mikir aja bahwa ya karet itu pasti akan lebih panjang gitu ya perubahannya. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih elastis, apakah karet yang lebih panjang ataukah besi yang lebih pendek. Nah, jadi untuk mencari elastisitasnya kita harus melepaskan gayanya. Nah, kalau kita lepaskan gayanya, kita tinjau kira-kira benda mana yang kembali ke keadaan semula, gitu ya, yang paling lebih mudah, lebih cepat kembali ke keadaan semula. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa besi itu akan lebih cepat kembali ke keadaan semula ketimbang karet. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena besi itu pertambahan panjangnya sedikit, artinya lebih mudah kembali ke keadaan semula ketimbang karet yang pertambahan panjangnya itu besar gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat yang awalnya itu panjangnya sama, karetnya itu masih menyisakan sedikit gitu ya, sisa, ketimbang besi yang sama sekali nggak kelihatan gitu ya sisa dari pertambahan panjangnya. Nah, artinya di sini karena besinya itu lebih cepat kembali ke keadaan semula dan lebih mudah kembali ke keadaan semula ketika gaya tarikannya itu dilepas, maka besinya itu lebih elastis. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang mengatakan bahwa karetnya itu bersifat elastis. Nah, enggak. Jadi sifat yang lebih mudah ditarik, lebih mudah bertambah panjang ketika ditarik itu bukan sifat elastis, namun sifat fleksibel. Nah, karetnya itu bersifat fleksibel, lebih fleksibel ketimbang besi. Nah, jadi elastisitas itu tidak sama dengan fleksibilitas gitu ya. Jadi ini adalah miskonsepsi yang paling sering kita gunakan ketika berada di kegiatan sehari-hari.